Untuk mengetahui seperti apa, mengetahui karakter seseorang lewat tulisan tangannya, sudah hadir di Studio After 10 seorang praktisi analisis tulisan tangan, Bayu Lutfianto. Selamat siang, Mas Bayu. Mas Bayu. Selamat datang di Studio After 10. Terima kasih sudah bersama saya di sini. Iya, kita sangat tertarik sekali ya Hanum, untuk tahu bagaimana karakter kita juga sebenarnya. Mas Bayu, ini yang saya penasaran sebetulnya grafologi ini kan berkaitan sama ilmu psikologi. Terus sejak kapan sih ilmu ini ada nih awalnya? Sebetulnya ini udah cukup lama banget ya, bahkan mungkin sekitar 300 sebelum Masehi pun sudah ada gitu, dan berkembang cukup pesat. Kemudian hanya saja mulai populer baru sekitar 5-10 tahun ini, walaupun sebetulnya sudah diajarkan di Indonesia cukup lama, di beberapa fakultas psikologi diajarkan. Diajarkan di psikologi juga, berarti kita bisa tahu selain karakter, bisa tahu kondisi mental state seseorang pada saat dan itu emosinya, juga. Emosinya bisa ketahuan dari situ ya. Menarik ya. Iya, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari juga. Sangat bisa, artinya untuk memonitor diri kita sendiri ya, minimal untuk kita ya. Sebetulnya kita ini saat ini dalam kondisi yang kayak apa sih gitu, menanggapi situasi tertentu. Kalau dibalik-balik kita lihat, tulisan kita kok jadi kacau kayak gini ya, ini maksudnya gimana? Gitu. Oh itu jadi kalau misalnya perubahan emosi terlihat kelihatan banget ya. Lebih keras tekanan. Bisa kalau kita lagi kesel banget pada seseorang ya cukup gitu. Bahkan dibalik itu bisa sobek. Oh iya, kayak kalau kesel saya robek aja sih nggak mau nulis. Ekstrem. Ekstrim, iya. Katanya bisa terlihat juga apakah orang ini calon leader yang baik atau calon follower gitu, itu juga bisa terlihat dari tulisan karena tidak tangannya. setiap orang harus jadi leader. Kalau semua leader kan nggak ada followers juga. Jadi memang contoh-contoh misalnya tulisannya agak lebih, tekanannya lebih dalam dan kuat, itu biasanya leadership lebih bagus ya. Sedangkan kalau tekanannya lebih ringan, biasanya dia lebih cocok sebagai follower. Walaupun itu tidak permanen, seseorang bisa berubah. Jadi apapun yang terjadi dengan tulisan kita dan karakter kita itu bukan sesuatu yang menjadi sampel dan seumur-umur seperti itu. Seperti saya jadi penasaran, kira-kira saya tipikal follower atau leader gitu ya? Iya, nanti tanda tangan juga ya berarti, karena tanda tangan katanya logo. Tanda tangan itu logo kita, marketing tool kita sebagai kembangannya gitu. Iya. Oke, saya akan coba dulu. Mas Bayu, tapi ini apakah pernah diterapkan juga misalnya untuk pemimpin-pemimpin negara, itu salah satu kayak analisa untuk menganalisa kepemimpinan mereka? Selama mereka itu mengizinkan untuk dianalisa ya, karena bagi saya tidak akan menganalisa tanpa persetujuan yang punya tulisan. Begitu. Tapi selama ini Mas Bayu pernah menganalisa siapa aja misalnya? Banyak sih, cuman saya tidak menganalisa orang yang mungkin hanya oke tolong dianalisa. Kalau memang betul-betul ingin dianalisa, saya akan analisa. Dan cukup banyak sih. Karena kalau kita menganalisa tulisan orang yang sebetulnya nggak mengizinkan, itu kan nggak etis juga ya. Nggak etis. Jadi kita perlu tahu, orangnya mengizinkan. Namanya serius. Sampai kaget gitu. Kan menarik banget ya, Mbak. Coba lihat ya. Iya, silakan. Oke. Kita lihat ya. Coba. Namanya siapa, Mbak? Cheryl Marella. Oke, kita lihat saya. Ini huruf gede, huruf kecil, huruf gede, kecil, gede lagi, gede, kecil. Apa yang menarik di sini? Konsisten nggak sih? Kurang konsisten. Cheryl anak 90-an, gede kecil tulisannya, Pak. Artinya dari sini ada satu hal, ketidakkonsistenan ada. Tapi ini mungkin juga kepengin untuk beda dari yang lain. Ini ciri khasku gitu. Sehingga dari sini yang bisa kita lihat adalah Cheryl ini kepengin agak beda dengan orang lain dan berani sedikit beda juga gitu. Tapi konsistensi agak dipertanyakan pada saat melakukan sesuatu. Bukan jelek, tapi mungkin bisa diambil positifnya dari situ. Karena kalau yang terlalu konsisten banget boring juga sih kadang-kadang. Bener juga sih, saya emang agak kurang konsisten. Iya. Tapi kalau misalnya kita nulis di plasma seperti ini dan sama di kertas, itu berbeda nggak sih analisanya? Sebetulnya selama menulis dengan topik tertentu itu nggak masalah. Yang akan berbeda kalau topik tulisannya berbeda. Walaupun orangnya sama, dengan topik tulisan berbeda bisa berbeda. Kenapa? Karena yang menulis itu adalah state atau diri yang berbeda. Jadi diri sebagai seorang, diri seorang presenter semacam ini gitu, menulis tentang sesuatu hal tentang pekerjaan, mungkin akan berbeda dengan Mbak Cheryl menulis tentang keluarganya. Karena ada yang berbeda gitu. Saya coba nulis ya, kita tukar posisi bagaimana Cheryl? Boleh. Tapi saya juga jadi ingin bertanya nih Mas Bayu, kalau tulisannya lurus sama mungkin ada yang sedikit naik atau sedikit turun, itu apakah ada perbedaannya juga? Mbak, kalau lihat grafik penjualan yang bagus, yang naik atau yang turun? Naik. Nah, pada saat Anda menuliskan dengan sedikit naik, sedikit naik, nggak sampai 15 derajat ya, itu tanda bahwa Mbak optimis dalam menghadapi sesuatu, nggak ragu-ragu, melihat semuanya dari sudut yang positif gitu. Tapi kalau nurun Mbak tahu sendiri gitu. Contoh sederhana, misalnya saya menulis
suatu tulisan dengan garis saya mencintai istri saya gitu. Tapi agak menurun. Oh, saya cinta banget sama istri saya. Nah, kan gitu ya. Tapi menurun semua ya, Mbak. Gimana ininya? Iya sih, berarti mungkin ada sesuatu yang negatif di situ. Kalau rata, lurus. Lurus artinya kita menghadapi semuanya dengan seperti apa adanya ya. Tidak terlalu bersemangat, tidak juga dalam kondisi yang tidak nyaman gitu. Stabil. Kan beda ya. Saya mencintai istri saya dengan saya mencintai istri saya kan beda banget ya. Apalagi kalau saya mencintai istri saya. Saya mencintai istri saya. Itu banyak. Itu lebih berbahaya lagi. Ini bener apa enggak ya kan gitu ya. Dipertanyakan ya. Sesuatu yang terlalu ekstrim akan menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Gitu, Coba Mas Bayu analisa. Nih. Kan beda ya. Tadi kan gede-kecil ya. Yang ini Azizah Hanum. Kita melihat ada konsistensi di sini, kayak gede, dan gedenya pas ya, yang di depan, dan di depan masuk akal banget ya. Kemudian yang paling kelihatan di sini adalah di sini nih, Hanum, dengan M-nya dan N-nya, ini menunjukkan panggilannya Mbak Azizah. Mbak Hanum lebih suka melakukan satu pengambilan keputusan dengan proses yang bertahap. Dilihat dari ininya. Jadi dia tidak suka misalnya ada urutan A, B, C, D, dia suruh A pindah ke D. Nggak mau dia. Dia kepengennya tahapan. Sehingga kalau sama Mbak Hanum kita akan mendekati Mbak Hanum dari sudut pandang bahwa semuanya harus prosedural, semuanya harus bertahap. Nggak bisa lompat-lompat. Kemudian kita lihat lagi ada hal yang menarik di sini, misalnya kayak huruf I-nya ini menarik banget, titiknya tuh pas banget gitu. Saya suka banget ada di sini gitu. Artinya satu, dia nggak melupakan pelajaran SD bahwa itu harus ada titiknya, ya kan? Banyak orang lupa bahwa itu harus ada titiknya. Kalau orang lupa ada titiknya, berarti minimal orang itu teliti nggak? Enggak teliti. Itu masuk Mbak Azizah, juga Mbak Hanum naruh I persis di sini. Bagus banget kan? Artinya pelajaran itu benar dan dia taruh dan teliti. Jadi kalau Mbak Hanum untuk berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan ketelitian, dia cocok banget. Tapi yang harus dulu kan. Kalau begitu, apakah tulisan ini, membaca tulisan dan karakter ini bisa melihat juga potensi dari diri kita sendiri? Sangat. Contoh ya. Contoh I dengan titik yang seperti ini. Saya suka banget karena dia ada satu teliti, dua ikut aturan kan, tiga loyalitasnya bagus gitu. Artinya kalau seperti ini loyalitas nggak dipertanyakan lagi. Tapi kalau I-nya tiba hilang atau lari ke sana kemari, saya akan mikir. Itu justru bisa dipertanyakan. Jadi dari situ kita bisa tahu potensi seseorang. Tahu banyak banget. Lihat huruf A-nya, lihat Z-nya. Nggak banyak orang zaman sekarang nulis Z pakai gitu ya. Iya betul sekali. Hebat kamu zaman dulu ya saya. Sekarang kita mau coba nih Mas Bayu tanda tangan. Kalau tadi Mas Bayu bilang kalau tanda tangan itu adalah logo ya. Iya, logo kita. Jadi saya coba duluan kalau begitu. Nah, Mas Bayu, kalau misalnya dari tanda tangan ini apakah langsung bisa dibaca seseorang itu sifatnya seperti apa? Tanda tangan ini logo. Sesuatu yang dibuat. Jadi dipasin ke kita. Tapi sebetulnya tanda tangan adalah upaya kita untuk bercerita pada dunia gitu. Please perlakukan aku seperti ini. Jadi tanda tangan itu seperti jeritan gitu. Tolong perlakukan aku seperti ini. Jadi contoh Mbak Sheryl gini kan. Saya mau nanya nih, ini tanda apa Mbak? Ini gambar apa Mbak? Itu garis, sebenarnya garis di bawah tanda tangan saya terus saya garis. Tujuannya gitu ya. Oke. Ini ada Sherylnya di sini kan bagus banget ya. Sheryl, keindahan penting banget, pernak-pernik tambah sana sini penting banget ya. Artinya Mbak suka dengan sesuatu yang ditambahkan sedikit touch up di sana sini membuat Mbak lebih baik lagi dan lebih percaya diri lagi. Hanya saja yang menarik di sini nih Mbak Sheryl nih. Ini hanya kan masuk di dalam C-nya ya. Seolah ada apa ya? Ada pertemuan. Ada sesuatu yang membatasi Mbak Sheryl. Ini akan bagus kalau Mbak Sheryl ini agak keluar dikit sehingga semua kelihatan. Ini kadang-kadang membuat Mbak Sheryl nggak bisa open semuanya. Ini pindah ke situ. Ini C-nya agak jauh dikit. C-nya agak jauh jadi nggak berpotongan gitu ya. Dan nggak ditutup. Mbak akan lebih keren lagi dan kelihatan Sheryl banget gitu kalau ininya agak keluar. Tujuannya satu Mbak, supaya semua kelihatan. Orang nggak bingung. Ini untuk mendekati Mbak butuh sedikit proses. Karena ada perasaan tidak amannya di sini. Anaknya susah ya. Ternyata. Ya. Tapi ini tanda tangan artis banget. Iya, kelihatan. Semuanya kelihatan. Artis sekali. Agak beda dikit ya. Aduh ini jelek kalau ini gimana? Sampai batuk Bapak. Ini tulisan apa nih? Aku mau lihat nih. Ini tulisan apa? Aku harus jelasin nih. Ini Hanum aja sih. Hanya yang ini? Hanya ini. Yang ini? Nggak tahu, saya suka aja. Nah, itu yang menarik. Saya nunggu sekali jawaban itu. Karena pada saat kita melakukan sesuatu, dan kita nggak tahu apa itu yang menjadi menarik, Mbak. Kalau Anda melakukan sesuatu dan nggak tahu Anda yang lakukan, ini efek sampingnya itu adalah Anda sering melakukan sesuatu dan nggak tahu maksudnya. Dan rugi banget, karena itu ada tenaga, itu ada waktu, itu ada effort. Sehingga kalau memang Hanum, kenapa nggak Hanum? Dan ini halo, Numnya kemana? Saya agak harus mencari-cari nih kayaknya. Artinya di dalam hal ini Mbak kurang bisa keluar semuanya.
orang suka salah sambung dengan Mbak kadang-kadang. Karena nggak mengerti, ini maksudnya Hanum, kan gitu. Jadi ini mungkin kalau Mbak nggak tahu apa yang Mbak tulis, mungkin lebih baik dilakukan perbaikan dalam artian kalau saya melakukan sesuatu, saya harus tahu apa yang saya lakukan. Make sense kan? Nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa kita tahu maksudnya. Rugi banget. Itu berarti salah satu cara juga untuk kita supaya tahu potensi kita dan seperti lebih apa keluar. ya. Karena ini kan kayak marketing tool kita ya, kayak logo kita. Orang tahu ini baru tahu dalamnya ya. Dan ini perlakuan Mbak kepengen diperlakukan sebagai seseorang yang bagaimana. Contohnya ini, perlakukan aku sebagai seseorang yang dipandang dan artis dan kelihatan. Ini mungkin perlakukan aku dengan, aduh aku bingung juga sih aku ini seperti apa. Itu berhubungan ke zodiak ya, jangan anak Libra. Tapi Mas Bayu, kita juga ingin tahu ya, kalau kita ingin mengembangkan potensi kita, misalnya tulisan kita bisa jadi beda-beda, bisa berubah-berubah setiap saat atau pergantian emosi mungkin. Oke. Contoh kayak Mbak Hanum ya, kalau Mbak Hanum misalnya buat tanda tangannya menjadi lebih jelas ya, Mbak Hanum akan lebih keluar karena menunjukkan this is me. Nggak ada yang tak tutupi dari aku dengan plus minus aku dan aku bisa melakukan banyak hal. Contohnya, aku adalah orang yang berpikir dengan bertahap, aku adalah orang yang ya ada seninya dan aku loyal, itu kelihatan banget gitu loh. Tapi kalau gini kan kita sayang banget ya. Ada hal yang bagus di sini minimal. Tekanan tulisannya masih stabil. Artinya kalau Mbak Hanum melakukan sesuatu, Mbak Hanum melakukan dengan penuh passion ya. Sehingga kalau kita mau mengembangkan diri kita, yang penting kita tuh di mana dan nggak ada yang salah sebetulnya dengan kita karena itu cuma pelajaran. Bisa berubah kok gitu. Ini misalnya mau jadi lebih gede lagi bagus banget karena kemungkinan untuk besar garis ke atas ini, yes aku mau naik ke atas kan gitu ya. Iya, banyak hal bisa digali dari hanya tulisan kita dan sebetulnya setiap kita kan diajari menulis dari kecil ya. Sayang kita nggak pakai itu untuk melihat diri kita atau melihat orang lain. Selama ini ya sekedar gitu aja. Sayang banget. Mas Bayu mungkin yang terakhir nih singkat saja. Saya penasaran ketika saya ingin juga menganalisa tulisan tangan orang dan saya ingin menganalisa tulisan saya sendiri. Bagaimana caranya? Kita perlu belajar jelas ya, kita perlu belajar karena kalau tanpa itu kita nggak punya guidance yang mana. Tapi yang penting tulisan tangan ini sebetulnya bukan untuk menilai orang, tapi justru untuk menggali apa yang bisa dipergunakan dan bisa ditingkatkan. Karena kalau cuma menilai, terus kenapa kan gitu ya? Tapi banyak hal bisa kita perbaiki. Contohnya yang ini. Ini berkaitan dengan self-esteem, perasaan harga diri seseorang. Kalau ini kita bereskan, biasanya ini terjadi ada sejarah di masa kecil kita yang disebut dengan life trap, yang biasanya akan membuat Mbak menulis seperti ini. Dan kalau life trapnya kita ketemukan, dan ini mudah banget, kita otak-atik dikit, Mbak akan muncul lebih banyak lagi dan lebih bagus. Menarik ya. Otak-atiknya nggak terlalu psikologik sekali. Banget, terima kasih banyak sekali ya Mas Bayu untuk kedatangannya. Terima kasih. Dan kita belajar banyak juga kali ini, dan kita jadi bisa tahu bagaimana cara menggali potensi diri kita masing-masing hanya dengan tulisan tangan.